Muhammadiyah, Bung, itu tiba-tiba menampakkan dirinya sebagai suatu jamiah besar, punya kewibawaan, tampil. Karena saya mengiralah sebagaimana saya. Kalau orang lain tidak mengira, maka saya yang mengira. Kalau orang lain tidak menuding, tidak mengkritik keras, saya yang menuding, saya yang mengkritik keras. Karena dalam kasus yang sedang diperjuangkan kebenarannya, sedang dibuka supaya menjadi melela di depan mata kita sebagai sesuatu yang belak-belakan terbuka, kepalsuannya pemimpin dari Jogja Ngetan itu dibuka, dan masyarakat sekarang ini perlahan-lahan makin yakin ijazah itu palsu. Kajian ilmiah membuka mata publik, kelihatannya perlahan-lahan itu Jokowi itu batil demi hukum, batil demi politik, batil demi rohani, batil dalam 3 dimensi yang diperjuangkan Muhammadiyah. 1, Muhammadiyah, kesalahan itu sekarang ditebus oleh sikap LBH Muhammadiyah yang take the lead, memihak kebenaran. Mereka dulu tidak memihak. Salam, ya biasa dari TV Anak Bangsa. Dan gini, Bung, lihat Muhammadiyah memihak, Bung. Saya berbahagia. Memihak di sini hati-hati, bukan partisan. Kalau memihak itu karena sikap partisan, itu negatif, konotasinya negatif, bawaan dasarnya negatif, niat awalnya negatif kalau partisan. Tapi Muhammadiyah memihak di sini karena Muhammadiyah melihat ada suatu corak kebenaran yang disia-siakan. Ada suatu corak kebenaran yang terinjak-injak, dan Muhammadiyah tidak bisa diam. Muhammadiyah di sini LBH, Bung, LBH Muhammadiyah. Jadi untuk memberi apresiasi kepada pemihakan ini, saya itu ingin menampilkan Muhammadiyah itu tidak hanya dari sudut itu, melainkan agak yang dari sudut yang agak lebih luas. Yang lebih luas itu yang terkenang dalam hati saya. Saya masih murid SD zaman itu sudah mendengar selamat, bahagia, sejahtera, Muktamar Muhammadiyah di Bandung, kota Afrika Asia, berlangsung dengan meriah. Muktamar ke-36 memancarkan syiar Islam, membulatkan tekad dan persatuan untuk mencapai perdamaian. Lagunya masih panjang, Bung, tapi saya ingin berhenti sini. Membulatkan tekad dan perdamaian. Muhammadiyah, jangan dikira tidak berpikir tentang persatuan. Membulatkan tekad dan persatuan
Nah, persatuan itu untuk perdamaian. Perdamaian itu apa? Perdamaian itu ya zaman itu ya perdamaian tingkat dunia, Bung. Karena itu zamannya Bung Karno. Bung Karno itu pemimpin dunia, jangan dianggap cuman presiden Indonesia. Beliau presiden Indonesia dan kewibawaan kepemimpinannya itu membuat beliau dikenang sebagai pemimpin dunia. Jangan salah, pemimpin dunia, Bung Karno. Nah, Muhammadiyah melebarkan, meluaskan, memperdalam tekad persatuan dan perdamaian hari ini di tangan sahabat saya, Mas Busro. Gitu, Bu. Mas Busro ketua LBH Muhammadiyah. Di tangan beliaulah kira-kira rancangan menampilkan diri. Ini sebutannya take the lead. Take the lead itu mengambil sikap kepemimpinan, mengambil kepemimpinan, mengambil langkah pemimpin dalam urusan hukum. Tampil ke depan. Nah, Muhammadiyah membuat diri kita merasa, wih, kaget. Karena Muhammadiyah menunjukkan sikap. Dan bersama Mas Busro itu ada kalangan setaraf lah, satu usia barangkali atau di bawah usianya, itu anak-anak profesional. Kalau didengar mereka punya penjelasan. Muhammadiyah melakukan ini bukan kali ini. Muhammadiyah itu sudah agak terbiasa membela mereka yang tertindas. Sudah biasa. Muhammadiyah itu memang membela yang tertindas itu. Dan jangan salah, membela yang tertindas itu semenjak Kiai Dahlan memandikan anak-anak yatim piatu, memberi anak-anak itu mereka pakaian, diberi pakaian baik, disekolahkan, diberi tempat dan sejenisnya, atas dasar panggilan surat Al-Ma'un, yaitu kisah awal yang berkembang sampai sekarang. Mas Busro dengan lembaganya LBH Muhammadiyah didukung kawan-kawan militan. Kawan-kawan itu militan profesional, memihak kawan-kawan, ya saya nyebutnya itu sekarang mulai dari Dr. Tifa, Dr. Resmond, dan Kanjenge. Pemihakan itu sebuah keputusan politik, keputusan hukum, keputusan spiritual. 3 unsur itu tidak bisa lepas. Mas Busro orang yang seperti itu. Dan beliau Muhammadiyah ya seperti itu, cocok. Jadi urusan pemihakan itu pemihakan politik, pemihakan hukum dan spiritual, kebenaran absolut, pimpinan, kiblat rohani, kebenaran absolut, tidak main-main. Kalau kebenaran hukum bukan kebenaran absolut karena hukum masih bisa diperdebatkan. Kebenaran politik ya kebenaran yang masih bisa diperdebatkan. Tapi politik dan hukum dipegang karena dunia berjalan atas dasar hal-hal semacam itu. Tapi bukan Muhammadiyah kalau hanya hukum dan politik, ya spiritual. Gagasan spiritual, kebenaran mutlak, kiblatnya kebenaran mutlak. Bangga Bung. Muhammadiyah mau mengambil sikap seperti itu. Jadi Mas Busro dan kawan-kawan itu tahu kali ini dalam momentum semacam ini, kalau kami netral, netralitas itu terkutuk dalam soal-soal seperti ini. Kok orang masih bisa bermewah diri
dengan ungkang-ungkang kaki dan merokok dan tidak peduli ada Dokter Tifa, ada Dokter Rimon, ada Kanjenge. Menjelang disia-siakan mau sudah ditersangkakan. Kan tidak bisa. Orang yang melakukan suatu kajian akademik itu harus didebat dengan perdebatan akademik. Tidak bisa kajian hukum, kajian akademik didebat dengan kriminalitas. Tidak bisa. Itu sebabnya LBH Muhammadiyah menunjukkan dirinya bagian dari kebenaran, bagian dari mereka yang tidak boleh diam, yang memandang netralitas itu terkutuk, dan tampil itu panggilan rohani, panggilan hukum, panggilan politik, panggilan warga negara. Kurang keren dari sudut apa? Kurang keren dari sudut apa? Hebat. Dan Muhammadiyah Bung, itu tiba-tiba menampakkan dirinya sebagai suatu jamiah besar, punya kewibawaan, tampil. Karena saya mengiralah sebagaimana saya. Kalau orang lain tidak mengira, maka saya yang mengira. Kalau orang lain tidak menuding, tidak mengkritik keras, saya yang menuding, saya yang mengkritik keras. Karena dalam kasus yang sedang diperjuangkan kebenarannya, sedang dibuka supaya menjadi melela di depan mata kita sebagai sesuatu yang belak-belakan terbuka, kepalsuannya pemimpin dari Jogja Ngetan itu dibuka, dan masyarakat sekarang ini perlahan-lahan makin yakin ijazah itu palsu. Ini kita tidak ikut-ikut menuding palsu, makin yakin terhadap langkah-langkah akademik. Langkah-langkah akademik itu karena mereka itu ilmunya itu perangkat keras, namanya ilmiah. Kajian ilmiah membuka mata publik, kelihatannya perlahan-lahan itu Jokowi itu batil demi hukum, batil demi politik, batil demi rohani, batil dalam 3 dimensi yang diperjuangkan Muhammadiyah. Saya yang melakukan kritik karena ada menteri dari Muhammadiyah ongkang kaki terhadap kebenaran semacam ini. Dulu Muhajir namanya, ongkang kaki yang melakukan membuat surat persamaan yang sudah dituntut itu kader Muhammadiyah, dokter siapa itu namanya, Muhammadiyah, Muhajir Muhammadiyah, orang ini Muhammadiyah dan berbuat salah. Muhajir, apakah dia bertanya? Barangkali dia nggak bertanya. Kalau seorang dirjen membuat keputusan penting dan menterinya satu Muhammadiyah, kesalahan itu sekarang ditebus oleh sikap LBH Muhammadiyah yang take the lead, memihak kebenaran. Mereka dulu tidak memihak, sampai kepada menteri yang sekarang ini. 3 serangkai itu sudah wira-wiri ke Senayan, ke kantornya mereka, itu berurusan dengan seorang pada level dirjen. Menterinya entah ngomong apa, menterinya itu melihat dirjennya dan orang-orang di bawahnya tidak bisa ambil keputusan, semuanya leda-lede. Nah itu Muhammadiyah, leda-lede kayak begitu.
itu menterinya menjadi lebih lihat-lihat lagi. Menterinya ngerokok, oh enggak, Muhammadiyah ngerokok itu haram. Menterinya mungkin dikir ya, dikir mungkin tidak. Muhammadiyah menterinya membaca, jadi ada dirjennya pontang-panting, dirjennya tidak berani, mau berterus terang tidak berani, mau meneruskan kebohongan, rasanya tidak pantas, berada dalam keadaan terombang-ambing. Menterinya baca bung, menterinya tidak peduli. Nah, barang siapa dalam situasi kritis tertentu, apalagi pemimpin melihat suasana kritis tertentu, ongkang-ongkang, terkutuk bung dalil yang tadi itu. Tidak boleh dalam keadaan genting tertentu, orang tidak boleh netral, netralitas terkutuk. Saya sudah mengemukakan, saya sudah memegang pendirian bahwa netralitas dalam suatu situasi terkutuk, netral itu terkutuk. Netral terkutuk. Seseorang tidak boleh netral melihat kedoliman. Tidak boleh netral, apalagi Muhammadiyah. Masa mereka nggak ngerti dalil, masa menteri nggak ngerti dalilnya, bahwa terhadap kedoliman, orang harus melakukan minimal amar ma'ruf. Minim. Kalau amar ma'ruf kurang, ini mereka harus nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi bagian dari kiblat yang diceramahkan di Muhammadiyah. Mulai ceramah dari TK sampai ceramah di universitas itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu sendiri tidak cukup, kecuali kalau ada nahi mungkar. Amar ma'ruf hanyalah imbauan batin, tapi nahi mungkar itu keringat, risiko. Kalau perlu berdarah-darah. Nahi mungkar. Apa yang dilakukan dua menteri Muhammadiyah? Ongkang-ongkang. Namun Mas Busro menghapus keburukan itu, dan kesan ongkang-ongkang itu hilang. Muhammadiyah telah take the lead, Muhammadiyah telah mengambil pihak, berada di garis kebenaran. Muhammadiyah bagian dari kebenaran itu, dan kepada seluruh dunia, kepada minimal Indonesia. Inilah kami, inilah pemilihan kami kepada kebenaran. 3 serangkai yang berkeringat, 3 serangkai yang dikutuk-kutuk oleh Yesana, 3 serangkai yang dianggap membuat pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Mari kita perhatikan baik-baik, Bung. Pencemaran nama baik. Jokowi punya nama baik waktu menjadi presiden tahap pertama. Tapi ketika sesudah menginjak presiden, kepresidenan tahap kedua dan seterusnya, Jokowi tidak punya nama baik. Jokowi tidak punya nama baik. Berhakkah orang yang tidak punya nama baik itu membela diri atas pencemaran nama baik? Salam dari TV Anak Bangsa.